Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafasid Kipranza dengan NIM 250411110038, dan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya dari matkul Dasar Pemrograman Web kelas E. Nah, di sini saya membuat website yaitu sistem kos-kosan, yang dimana website ini bertujuan dibuat untuk mempermudah pemilik kos-kosan untuk memanajemen data kos seperti data kamar, data penghuni, atau pembayarannya juga. Lalu fitur yang saya gunakan pertama di bagian dashboard, yaitu terdapat total kamar dan juga total penghuni. Di mana di bagian total kamar ini akan angkanya ini akan berubah jika data kamar akan ditambahkan atau dihapus. Begitu juga dengan total penghuni. Nah, di bagian data kamar, di sini ini total kamar ini juga akan berubah angkanya jika data dari kamar ditambah atau dihapus. Lalu juga terdapat tombol untuk menambah data kamar. Misalnya di sini kita ingin menambahkan kamar baru, maka kita harus menambahkan kode nama. Contohnya di sini bisa menggunakan B01 dengan harga dasarnya 100.000. Dan juga kita bisa dapat mengupload file dari foto kamar. Ini kita bisa gunakan foto kamar yang ada, misalnya di sini contoh, lalu tempat fasilitas kamar yang ada seperti tempat tidur, lemari, atau kipas angin juga boleh, atau AC. Lalu menyimpan data. Nah, nanti data akan tersimpan di dalam tabel, yaitu terdapat foto, terdapat kode nama, dan juga harga, fasilitas yang ada, dan juga aksi apakah ingin diedit atau dihapus. Nah, tombol edit ini jika datanya ingin diedit bisa, misalnya ruang AC-nya tidak dipakai, atau lemarinya tidak ada, atau kipas anginnya ada juga. Nah, itu bisa diedit. Nanti jika ingin menghapus data juga bisa, tinggal diklik hapus data, maka data akan dihapus. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya di bagian data penghuni juga sama. Di sini terdapat fitur untuk mencari nama penghuni. Nah, untuk mencari nama penghuninya itu melalui nama. Dimana jika kita di sini terdapat 3 data penghuni, kita bisa mencarinya melalui nama. Misalnya di sini saya ingin mencari Dava, maka akan muncul Davanya doang. Nah, di sini juga ada tombol fitur untuk nambah penghuni juga sama seperti tadi. Kita masukkan nama kita, siapa misalnya Budi, emailnya budi@gmail.com, jenis kelaminnya laki-laki, maka pilih file untuk mengupload wajah dan juga nomor HP. Contoh, lalu tanggal masuknya dan statusnya apa, pekerja apakah pelajar. Nah, jika sudah sesuai, maka tombol akan disimpan. Lalu semua data nanti akan disimpan kembali di dalam tabel. Nah, ini juga terdapat tombol edit dan juga hapus. Jika kita ingin mengedit suatu seperti nama, email, jenis kelamin, atau file wajah baru, atau nomor HP, atau tanggal masuk, dan juga statusnya. Kita bisa simpan lagi atau bisa menghapus data yang ada. Nah, bisa kita hapus. Lalu untuk selanjutnya di bagian pembayaran dan juga status pembayar. Di mana di forum pembayaran dan status pembayaran ini akan mengambil data dari data kamar dan juga data penghuni. Contohnya di sini lagi, tadi ada penghuninya terdapat 3, yaitu Dava Siti, Lexi, dan juga Srigar. Nah, kita dapat memilih salah satu dari mereka, lalu pilih kamarnya juga, lalu milih periodenya. Periodenya bisa 3 bulan, atau jika 1 bulan tidak ada diskon, 3 bulan terdapat diskon, 6 bulan juga terdapat diskon. Diskonnya juga berbeda, 5% dan juga 10%. Nah, untuk status huniannya juga bisa dilihat di sini ada pesan kamar dan juga aktif penghuni. Jika pemesan itu masih ingin memesan kamar tidak langsung di penghuni, maka akan pilih pesan kamar, atau ingin langsung ditempati bisa aktifkan penghuni. Lalu juga bisa ditandakan apakah ingin fasilitas tambahan seperti laundry, rak sepatu, dan juga wifi. Nah, nanti harganya juga langsung berubah. Nah, juga tanggal untuk dibuatnya, di pesannya juga bisa, ya kan? Nanti nomornya akan disimpan
pembayaran berhasil dan akan disimpan di dalam tabel lagi di sebelah sini. Nanti ada termat, ada kamar, periodenya berapa, total harga berapa, dan juga status huniannya. Dan juga terdapat aksi bisa kita hapus jika kita ingin. Seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian status kamar, di status kamar ini akan mengambil data dari data kamar dan juga status kamar. Ya, diambil total dari pembayaran dan juga status pembayaran. Yang dimana status kamar ini untuk menghitung berapa total kamar yang sudah terisi atau total kamar yang masih kosong dan total kamar yang masih dipesan. Di ini kita juga dapat terlihat ada berapa kamar, misalnya di sini ada 4, ada kamar yang warna hijau itu kamar yang sedang diisi, dan warna kuning kamar yang sedang dipesan, dan juga warna abu-abu kamar yang masih kosong. Nah, kita bisa juga cari nama, cari status kamarnya melalui kamar. Di mana kita bisa cari kamar 1. Nah, kita nyarinya dari nama. Nah, selanjutnya di bagian about ini hanya berisi tentang deskripsi singkat melalui aplikasi, yaitu tentang aplikasi, fitur yang ada, dan juga informasi pembuat web. Dan ini juga bisa evaluasi saya dari yang sebelumnya, yang dimana bisa diklik kita bisa ke website yang lain. Nah, bagian tersulit dari website ini adalah dimana kita harus memasukkan data penghuni, data kamar, dan juga status pembayaran itu melalui local storage dan lalu di-generate kembali ke dalam HTML-nya. Dan itu bagian tersulit menurut saya. Saya masih kesulitan saat mengerjakannya. Dan di evaluasi aplikasi yang mungkin uh, aplikasi dari kekurangan aplikasi saya, menurut saya semuanya sudah berjalan cukup lancar, di mana konsistensinya dari website sudah cukup, masih terkonsistensi, di mana uh, navbarnya selalu konsisten dan juga foodbarnya. Namun masih terdapat mungkin pembagian di local storage-nya ya, masih menggunakan local storage, tidak menggunakan database asli yang seperti MySQL atau Laravel dari PHP. Dan mungkin untuk pengembangan lanjutannya dari website saya mungkin bisa ditambahkan dengan menambahkan database baru seperti Laravel atau juga MySQL agar data bisa benar-benar dikelola dengan sempurna dan tidak hanya di local storage saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.